Ugoy. Oke, adik-adik, sebelum kita mulai berantuk hari ini, kita saat dulu. Untuk hari ini abang pimpin doanya adik-adik ya. Jadi adik-adik cukup dengarkan saja, abang pimpin doanya adik-adik ya. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan telah membangunkan kami di pagi hari ini Tuhan. Tuhan, hari ini kami ingin memulai ibadah Zoom untuk ibadah orang ya Tuhan, aku bersenara Tuhan. Berkati kami juga, berkati adik-adik kami Tuhan, juga guru minggu kami Tuhan, berkati juga dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan, kiranya firman-Mu dapat menjadi terang bagi kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Jadi sebelum kita menonton setelah kitab yang abang sampaikan untuk hari ini, kita bernyanyi dulu lagu Allah Hati Kami. Adik-adik ada yang tahu nggak lagunya? Atau ada yang nggak tahu? Tahu lagu itu. Hati. Tahu nggak lagunya? Atau kita mau belajar dulu bagaimana? Tahu? Belum tahu. Belum tahu. Oke. Kita dengar sekali dulu ya adik-adik ya. Oke. Yesus Tuhan berharap dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Bentar. Oh, judulnya itu dari terbit matahari adik. Maaf ya abang salah. Maaf. Abang salah bikin judul adik-adik, maaf ya. Mari udah pernah dengar bang. Tapi abang salah bikin judulnya dari terbit matahari. Coba dilihat dulu artikelnya udah. Maaf ya adik-adik. Matahari. Kemarin udah pernah dengar yang itu Bang Edo. Bang Morris. Ya itu maksudnya. Oke, berarti udah tahu ya lagunya adik-adik dari terbit matahari. Udah ya. Berarti kita mulai ya. Udah tahu. Oke, kita mulai ya. Sudah mandi, sudah sarapan. Oke, bisa kita mulai adik-adik ya. Yuk. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama
Puji terbit matahari sampai biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, adik-adik, sebelum kita kitab dari Abang, kita berdoa dulu adik ya. Kita bersatu dalam doa, adik-adik. Sebelum kita bersatu dalam doa dulu, yang akan Abang pimpin doanya. Adik-adik, berdoanya yuk. Lipat tangan, tutup matanya, yuk. Yuk, adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, termasuk Tuhan, Engkau kami ajarin selain Tuhan, hari ini kami ingin menekan setelah kitab Tuhan yang akan disampaikan langsung oleh Bang Moris ya Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat menjadi terang bagi kami Tuhan, bagi adik-adik kami Tuhan. Adik-adik kami Tuhan untuk mendengarkan setelah kitab untuk hari ini Tuhan, bagi mereka dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saatnya untuk dibuka Alkitabnya. Udah dibuka Alkitabnya? Injil untuk anak-anak. Ini aku udah tahu Scott. Adik-adik, untuk ayat hari ini diambil dari Keluaran 2. Injil untuk anak. Keluaran 2, buka dulu Alkitabnya. Keluaran 2. Ayat 1 sampai dengan ayat 10. Ini Keluaran. Keluaran itu perjanjian baru atau perjanjian lama? Perjanjian lama. Betul. Apa? Bang Moris dari apa? Dari Keluaran 2. Apa? Keluaran 2. Laki-laki dari keluarga Lewi. Dengar dulu itu. Udah dibuka semua? Atau belum ada yang nyiapin Alkitabnya nih? Ada yang belum nyiapin nggak? Keluaran 2 ayat berapa, Bang? Keluaran 2 ayat 1 sampai 10, Maurin. Udah dapat nggak Maurin ayatnya? Ayat berapa? Bang Moris, ininya Keluaran 2 Keluaran 2 ayat 1 sampai dengan ayat ke-10. Sampai 10. Iya. Sedang disalahkan. Seorang laki-laki dari keluarga. Oh, udah baca aja tuh siapa tuh? Sahat. Ntar dulu bacanya ganti-gantian. Yang sudah dapat ayat Alkitabnya coba tunjuk jempolnya. Yo, yang sudah dapat ayat Alkitabnya. Maurin belum. Coba Bang, diulangin Bang ayatnya Bang. Keluaran 2 ayat 1 sampai ayat ke-10. Keluaran itu setelah kejadian. Dan itu ayat pertama di dalam Alkitab. Keluaran 2, ya Bang ya, Keluaran 2. Coba adik-adik yang belum dapat sambil dibantu mama papanya atau udah bisa sendiri dibuka yuk. Keluaran 2. Ayatnya Bang Moris coba disebut. Ayat 1 sampai dengan ayat ke-10. Ayat 1 sampai 10. Kalau sudah dapat Keluaran 2, cari sekarang ayat 1 sampai 10. Yuk. satunya di Kalau sini, di sini. kata pertama ayat 1-nya apa, Bang? Kata pertamanya adalah seorang laki-laki. Judulnya itu adalah Musa lahir dan diselamatkan. Yo. Kalau sudah ya angkat jempolnya atau ikon angkat tangannya itu. Raise hand. Raise hand yo, ikon raise hand. Kemarin udah dapet.
Nanti baca sampai ke situ ya. Dari sini sampai. Maurin udah dapat belum, Maurin? Alat musik apa? David udah dapat, David, ayatnya. Salah. Oke. Udah ketemu, Bang. Posisi tengah Oke, berarti udah semua ya. ke kanan. Udah lebih dari tengah. Udah semua ya adik-adik. Oke, yang piano ya, monitor 2. Oke, kita bacanya sering-sering adik-adik. Abang ayat ke-1. Udah boleh didengar. Tadi nanti ayat kedua. Musa lahir Tiga, dan diselamatkan ya, Bang. Iya, judulnya itu. Musa lahir dan selamatkan, Maurin. Udah kan? Kita bisa ganti-gantian bacanya adik-adik ya. Abang duluan, baru adik-adik. Nanti gantian abang, adik-adik, abang, adik-adik gitu ya. Paham ya? Bang. Oke. Keluaran 2 ayat 1 sampai dengan 10. Judulnya Musa lahir dan selamatkan. Ayat ke-1. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Adik-adik ayat keduanya. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Ayat ketiganya, tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lagi, dan menyembunyikan lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah seberau di tepi sungai Nil. Ayo adik-adik ayat keempatnya, kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihatnya. Apakah yang akan terjadi dengan dia? Ayat kelimanya, maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ayat ke-6. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri. Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Ayat yang ke-9-nya. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah padamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Adik-adik, kita baca bareng-bareng adik-adik ya. 1, 2, 3. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Oke, adik-adik. Di sini tuh judulnya apa? Musa lagi dan selamatkan. Adik-adik ada yang tahu nggak sih siapa sih itu Nabi Musa? Ada yang pernah dengar keajaiban tentang Nabi Musa? Aku belum tahu. Adik-adik yang lain belum pernah dengar tentang Nabi Musa? Garet belum tahu. Belum, Bang. Belum. Kemarin lihat di komik Alkitab Anak tapi bukan di YouTube. Di judulnya terus aku pencet kemarin belum. Jadi yang Maurin belum tahu siapa itu Nabi Musa. Belum, Bang. Oke. Nanti ini kalau dijelasin panjang adik-adik. Nah, adik-adik. Jadi Margaret juga belum tahu Margaret. Adik-adik. Nah, adik-adik, yang tadi disebutkan ayat 10,
Tadi ayat 10 ditulis kayak gini adik. Mengangkatnya jadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya karena aku telah menariknya dari air. Jadi adik-adik, Musa itu artinya itu adalah dari air adik-adik. Itu arti Musa. Nah, jadi adik-adik ceritanya itu tadi di ayat 1, seorang laki-laki dari keluarga Lewi ini menikah dengan adik-adik. Tadi kan di ayat 1 ini sudah dijelaskan ya adik-adik, sudah ditulis seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi adik-adik. Nah, kenapa? Jadi tuh ceritanya itu Musa ini tuh dibuang adik-adik, dia dibuang di sungai adik-adik. Nah, dalam mas ini firman Tuhan hari ini menceritakan tentang penyelamatan bayi Musa. Di dalam kisah tentang bayi Musa ini melibatkan kegigihan orang tua Musa, kakaknya Miriam dan beberapa perempuan di sekitarnya yang mempunyai peranan tersendiri, yaitu Suka dan Puan dan Pua dan termasuk putri Firaun adik. Nah, adik-adik, kenapa sih bisa Musa ini dibuang ke sungai adik-adik? Jadi abang kasih aja nih adik, jadi itu sebelum Musa lahir adik-adik itu ada raja yang memimpin. Nah, raja ini dia memimpin, dia membuat peraturan adik-adik. Peraturannya adalah tidak boleh ada bayi laki-laki. Jadi yang boleh tinggal di situ adalah bayi perempuan adik-adik. Jadi kalau bisa ada bayi laki-laki itu langsung akan dibunuh. Tujuannya adalah kalau bayi laki-laki itu tetap hidup, nanti bayi laki-laki itu tumbuh besar dan bisa melawan raja adik-adik. Jadi raja ini tidak mau kekuasaannya itu direbut oleh bayi laki-laki yang lahir di kerajaan itu adik-adik. Sebenarnya adik-adik, apa yang dilakukan oleh raja itu membunuh bayi laki-laki. Sebenarnya membunuh itu diperbolehkan nggak sih adik-adik sama Tuhan? Nggak boleh ya? Adik-adik ada yang tahu nggak hukum keberapa sih hukum Tuhan dilarang membunuh? Jadi itu ada perintah Tuhan, salah satunya adalah dilarang membunuh adik-adik. Tapi rajanya itu adalah ingin membunuh semua anak laki-laki yang lahir di bangsanya adik-adik. Berarti bangsa ini, raja ini tuh tidak percaya dengan Tuhan adik-adik, karena dia ingin sekali membunuh anak laki-laki adik-adik. Cuma karena kekuasaan. Nah betul, tidak boleh membunuh. Adik-adik, yang tadi sudah Abang sebutkan bahwa pada saat itu raja itu tuh dia tuh tidak suka ada anak bayi laki-laki aja. Akhirnya ibu dari Musa ini tuh itu menghanyutkan bayi tersebut ke sungai Nil adik. Dan pada saat itu kebetulan putri Firaun itu sedang mandi adik-adik, sedang mandi di sungai. Yang mandi di sungai, lalu pas putri Firaun itu lagi asik-asik mandi, tiba-tiba putri Firaun melihat keranjang yang isinya adalah anak bayi. Lalu putri Firaun ini menyuruh dayang-dayangnya. Dayang-dayang itu pelayannya adik-adik, pelayannya. Bisa bilang kayak prajurit atau pengawal adik-adik. Itulah dayang-dayang. Dia menyuruh dayang-dayangnya untuk mengambilkan keranjang itu, dan dilihatnya oleh putri Firaun bahwa itu adalah seorang anak laki-laki. Putri Firaun pun menyadari kalau anak laki-laki itu dari Ibrani. Nah adik-adik, sebelum ibu Musa menghanyutkan bayinya, Musa ini punya kakak seorang perempuan. Dan setelah dihanyutkan, kakaknya ini tuh ngikut adik-adik, mengikuti dari pinggir aliran dari bayi Musa tersebut adik. Jadi selama keranjangnya yang ada bayi Musa itu berjalan di sungai itu, kakaknya pun mengikuti dari jauh. Dia ikutin dari jauh. Lalu putri Firaun pun mengambil keranjang itu yang isinya ada anak bayi. Lalu
Kakaknya pun menghampiri putri Firaun adik. Lalu bertanya nih di ayat ke-7 adik-adik. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Nah, lalu putri Firaun itu bilang ke kakaknya Musa bahwa ya udah panggilkan aja adik-adik seorang ibu dari Ibrani. Dan dipanggilkanlah si ibunya dari Musa adik-adik. Lalu ibunya Musa, kakaknya Musa, dia itu tinggal di kerajaan sambil ibunya Musa menyusui Musa adik-adik. Nah, adik-adik, jadi itu Musa, keluarga Musa, adik-adik Musa dan juga ibu Musa dan juga kakak dari Musa itu mengalami kesulitan adik. Kesulitan yang dia hadapi adalah bagaimana bisa anak yang dilahirkannya tidak dibunuh oleh raja adik-adik. Pasti sedih ya kalau misalnya orang tua adik-adik, misalnya papa mama baru melahirkan anak tapi anaknya langsung dibunuh. Sedih nggak? Sedih lah ya. Masa iya anaknya yang sudah dilahirkan, yang sudah berada dalam kandungan, pas lahir langsung dibunuh. Pasti sedih adik-adik. Pasti segala cara akan dilakukan oleh ibu dari Musa adik-adik. Bagaimana caranya agar bayi tersebut tidak dibunuh oleh raja yang memimpin adik-adik. Nah, adik-adik, melalui kisah orang tua Musa dan keluarganya menunjukkan sebuah cara bagi kita untuk tidak menyerah terhadap ancaman ataupun kesulitan. Adik-adik, misalnya kalau kita mengalami kesulitan, adik-adik ngapain? Abang pengen tanya nih ke Aget. Misalnya kalau Aget lagi susah, Aget ngapain? Misalnya Aget susah nih menjawab soal nih, misalnya Aget besok ulangan, apa yang Aget lakukan? Berdoa, meminta kepada Tuhan. Nah, berdoa. Betul. Berdoa minta kepada Tuhan. Selain itu kita juga berusaha adik-adik ya, kita misalnya belajar. Nah, adik-adik, doa itu bisa dikatakan sebagai nafas orang kehidupan adik. Bisa. Jadi doa adalah nafas orang kehidupan. Misalnya Oscar, coba misalnya Oscar bisa nggak bernafas selama 1 menit? Bisa nggak? Oscar nggak tahu Bang Morris. Pasti jawabannya nggak bisa ya. Masa kita nggak bernafas 1 menit? Ya kan? Nah, doa itu adalah nafas kehidupan adik. Jadi kalau misalnya adik-adik tidak berdoa, sama saja adik-adik tidak percaya kepada Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik berdoa itu kita menyerahkan diri, sama seperti yang dilakukan oleh keluarga Musa adik-adik. Bagaimana dia tetap iman kepada Tuhan meskipun sedang menghadapi kesulitan. Nah, adik-adik, kita juga harus sadar dan juga yakin akan kuasa dan kedaulatan Allah yang senantiasa terlibat bahkan memberi pertolongan dalam situasi sesulit apapun adik. Jadi kuasa Tuhan itu ada yang tidak terlihat, ada yang juga terlihat adik. Kuasa Tuhan misalnya Abed lagi ulangan nih, tapi Abed kan sudah belajar, Abed sudah berdoa. Nah, tapi Abed mendapatkan nilai yang bagus ya, Abed ya. Nah, itu adalah salah satu dari kuasa yang Tuhan berikan kepada Abed. Itu ya. Jadi adik-adik, di dalam kesulitan apapun kita jangan pernah melupakan Tuhan adik. Jangan pernah kita untuk selalu lupa berdoa. Ada nggak tadi sini yang bangun tidur langsung berdoa? Ada nggak bangun tidur langsung berdoa atau bangun tidur langsung main gadget?
main game. Adik-adik tim mana nih? Tim bangun tidur berdoa atau tim bangun tidur langsung main gadget? Coba Bang tanya deh. Helen, kamu tadi berdoa nggak setelah bangun tidur? Berdoa. Apa adik-adik di sini berdoanya kalau pengen makan doang? Kadang-kadang berdoa. Kadang-kadang berdoa kalau bangun tidur. Kalau bangun tidur kadang-kadang berdoa. Kalau makan sama tidur tak berdoa. Bangun tidur berdoa, sebelum tidur juga harus berdoa kan? Iya. Nah, Helen tuh dia selalu berdoa sebelum bangun tidur dan setelah tidur dan juga sebelum tidur. Ada nggak adik-adik di sini yang berdoanya cuma pas pengen makan doang? Ada nggak? Nggak ada. Iya, nggak ada. Nggak ada, Bang. Iya. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas kita tetap harus berdoa. Itu ya adik-adik ya. Nah, adik-adik dari yang tadi sudah Bang ceritakan tentang Nabi Musa. Jadi itu adik-adik yang bisa kita pelajari itu adalah kita jangan pernah takut untuk menghadapi kesulitan adik. Kalau kita sedang menghadapi kesulitan, kita sedang misalnya adik-adik sedang bingung atau adik sedang misalnya kesusahan adik-adik, kesusahan dalam hal apapun, misalnya kesusahan untuk ketakutan untuk besoknya ulangan, adik-adik jangan pernah lupa akan kuasa Tuhan. Adik-adik jangan pernah lupa untuk yang namanya berdoa. Karena dengan kita mengucap pada Tuhan dan kita berserah kepada Tuhan dengan iman kita yang kuat, maka Tuhan akan menunjukkan kuasanya kepada adik-adik. Betul adik-adik ya? Oke. Nah adik-adik, Abang nggak terlalu mau panjang-panjang banget sih adik-adik untuk cerita pengabang kali ini. Jadi intinya adalah adik-adik kita jangan pernah takut untuk menghadapi kesulitan. Ya adik-adik. Kesulitan itu banyak adik bentuknya. Kesulitan misalnya kesulitan dan ketakutan itu sama. Ketakutan dalam yang tadi Abang bilang berkali-kali, ketakutan untuk besoknya ulangan. Jadi jangan pernah takut untuk berdoa. Selain berdoa kita harus belajar baca buku. Mungkin di sini adik-adik ada nggak sih yang kalau malam jarang banget baca buku? Abed kalau belajar tuh siang atau malam? Kalau misalnya baca buku? Malam. Jadi siangnya ngapain? Mau main. Boleh. Ada yang belajarnya siang? Sahat belajarnya siang atau malam? Apa? Belajarnya siang. Nah, adik-adik mau belajar siang, belajar malam juga itu karena boleh belajar adik. Asalkan kita selalu membaca buku kita. Kenapa sih kita harus mendapatkan nilai yang bagus? Kenapa sih? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa sih kita harus mendapatkan nilai yang bagus? Agar papa mama kita bangga. Seperti itu. Oke adik-adik, udah. Sampai sini aja adik cerita untuk Abang Sandian untuk hari ini. Ya adik-adik. Hah? Kenapa? Bet? Maaf ya tadi HP Abed mati. Gak apa-apa. Yang penting Abed udah balik lagi kan ke Zoom sini. Ada lagi adik-adik, ada yang ingin bertanya nggak? Ada yang mau bertanya lagi nggak? Sepertinya ada yang mau bertanya lagi. Tidak ada pertanyaan, Bang Morris.
Yakin? ada bang. Mau tanya apa lagi emang? Nanti ada tugas gak? Setiap minggu pasti ada tugas kok. Setiap minggu ada tugas. Emang kenapa? Tugasnya kan gampang-gampang kan adik-adik. Apa tugasnya? Ada yang tanya apa tugasnya? Tugasnya itu ayat hafalan adik. Tugasnya itu adalah ayat hafalan. Oke. Aduh, kenapa Abid? Apalagi? Nah, Share aja ya Bang. ya, nanti abang share. Nanti abang share ke papa mama adik-adik ya. Oke. Nanti biar papa mama yang kasih tahu. Oke, adik, sampai sini aja kita. Emang tugasnya apa bang Morin? Tugasnya ayat hafalan, Maureen. Nanti abang share, abang kasih tahu papa mamanya ya, Maureen ya. Oke bang, ayat hafalannya apa? Iya, ayat hafalan nanti abang share di grup. Di abang kirim nanti ke papa mama ya. Ke mama berarti ya. Oke. Oke adik-adik ya. Sampai di sini kita tanya abang sampai untuk hari ini. Oke Bang. Kiranya adik-adik jangan pernah takut menghadapi kesulitan, tetaplah berdoa. Oke adik-adik. Oke adik-adik, sebelum kita menutup istirahat untuk hari ini, sebelumnya mari kita buat adik-adik kita bernyanyi nih ya, belum abang ganti lagi. Adik-adik ada yang tahu nggak lagunya? Judulnya? Tahu. Judulnya Dengar Dia Panggil Nama Saya. Bukan ini salah satu. Tahu. Margaret. Adik-adik ada yang tahu nggak lagunya Dengar Dia Panggil Nama Saya? Tahu bang. Enggak. Tahu bang, Morin udah pernah dengar. Yalah di sekolah minggu kan sering nyanyi lagu ini kan? Iya bang. Bang. Ya, tahu ya lagunya ya. Oke. Dia panggil nama saya. Nah, betul gitu Abed lagunya. Oke, kita nyanyi adik-adik ya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Puji Tuhan. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya.
Ya. Oke, adik-adik, sebelum kita menutup sidang untuk hari ini, kita berdoa yang akan memimpin, nanti dilanjutkan oleh doa kami ya, adik ya. Oke, adik-adik, sikap berdoanya bagaimana? Tutup mata, lipat tangannya, berdoa yuk. Kita siap berdoa semua. Kita siap berdoa yuk. Lipat tangan. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya adik-adik ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah membimbing kami Tuhan untuk ibadah hari ini Tuhan. Engkau telah memberkati kami Tuhan. Engkau telah membimbing kami Tuhan mulai dari awal dengan akhir Tuhan. Tuhan, hari ini kami telah selesai Tuhan, bukan secara kami Tuhan. Kami telah selesai juga Tuhan untuk ibadah pada minggu habisnya Tuhan, horongmu ya Tuhan. Dekati kegiatan-kegiatan kami Tuhan setelah ibadah untuk hari ini Tuhan. Yang misalnya mungkin adik-adik ingin bermain Tuhan, jadi berkati adik-adik ya Tuhan. Ini juga adik-adik dan juga abang-abang Tuhan, abang dan kakak dari virus corona Tuhan. Dan Tuhan kiranya Engkau segera menghilangkan virus corona Tuhan antara kami semua adik-adik horongmu Tuhan dapat berkumpul bersama di gereja Kabutnya Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan juga papa mama dari adik-adik Tuhan dan juga berikan juga mereka Tuhan agar dapat mencukupi kebutuhan dari adik-adik Tuhan. Tuhan juga adik-adik Tuhan agar adik-adik mendapatkan nilai yang baik ya Tuhan, nilai yang cukup membanggakan bagi orang tua ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus kami doa dan bersyukur. Adik-adik mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Berilah makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Amin. Ya adik-adik, selamat hari minggu adik-adik semua. Selamat hari minggu adik-adik ya. Ini abang akan stop.